Oke. Mungkin kita bisa langsung mulai saja untuk sesi materi kita di malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi alhamdulillah di malam hari ini merupakan pertemuan yang kedua untuk training IoT dan machine learning. Jadi ini merupakan yang pertemuan yang kedua. Jadi sebelum kita masuk untuk membahas materi di malam hari ini, saya bisa mungkin saya mungkin bisa mereview terlebih dahulu terkait dengan halo, kecil ya suara saya. Halo, halo, Buat saya kecil Iya, Pak ya. Pak. kecil ya Pak. suara kecil ya Iya Pak, suara saya. kecil Pak, Ya, kecil, kecil banget. kecil banget. Ya, Wah, kecil ya. Halo, halo. Sekarang udah kedengaran? terdengar Pak, tapi masih kecil loh. Masih kecil ya? Halo. Iya, halo. Ya. Di saya jelas, Pak. Nah ini malah jelasnya Yuli lebih jelas pada bahasa Pak Sul. Jelas, Pak, jelas. Udah jelas ya? Bisa dimulai ya? Ya Pak, boleh Pak. Oke. Jadi kemarin kita sudah sempat mereview terkait dengan fundamental daripada microcontroller ya. Jadi proyek yang telah kita buat di pertemuan kemarin akan kita integrasikan dengan eh, perangkat wireless ya. Sehingga datanya selanjutnya nanti akan dikirimkan melalui internet gitu kan. Nah, jadi kalau kita coba melihat topologi daripada IoT ya. Jadi teman-teman bisa cari contoh gambarnya di internet IoT topologi. Ah, Gini. Jadi data yang selanjutnya nanti akan kita dapatkan melalui sensor akan kita kirimkan melalui jaringan internet gitu ya. Jadi nanti kita butuhkan hosting untuk menampung daripada data-data yang telah dikirim oleh perangkat IoT tadi gitu kan. Eh, Microcontroller IoT microcontroller eh, IoT arsitektur gitu. Nah, ayo, jadi bisa dilihat contoh arsitektur IoT-nya. Saya coba cari gambar yang mudah untuk teman-teman pahami. Nah, ini ada salah satu contoh gambar. Nah, ini. Nah, jadi bisa dilihat di situ bahwa perangkat IoT ini dia membutuhkan jaringan WiFi ya. Dia membutuhkan suatu konektivitas di sana untuk bisa mengirim data ke suatu server ya. Jadi kemarin saya sudah sempat singgung kita butuh server hosting untuk menampung daripada data-data yang dikirim oleh perangkat IoT. Jadi di dalam server ini itu nanti akan eh, menjalankan suatu database ya. Ada database yang kita jalankan di sisi server yang berfungsi untuk menerima data-data yang dikirim oleh perangkat IoT. Nah, untuk database-nya itu sendiri di dalam training ini saya akan menggunakan MySQL ya. Database yang saya gunakan di pelatihan ini adalah MySQL. Tapi teman-teman juga bisa mengeksperimenkan, misalkan teman-teman ingin menggunakan PostgreSQL ya,
Oracle atau jenis database yang lain gitu. Nah, jadi di sini saya udah ada hosting. Nah, jadi untuk hostingnya sendiri itu saya menggunakan rumah web. Nah, saya pakai rumah web di sini. Nah, jadi saya pakai yang langganan 1 tahun itu bayar kurang lebih 200.000 untuk pemakaian 1 tahun. Nah, itu udah bisa saya pakai buat ngoprek, buat project dan lain sebagainya gitu ya. Nah, jadi di sini kita tinggal mengakses untuk servernya. Nah, jadi untuk servernya sendiri itu saya menggunakan belajar.iot.online. Nah, ini domain saya, belajar.iot.online. Ah, tuh, belajar.iot.online. Ah, sekarang saya coba masuk ke dalam halaman cPanel-nya ya. Saya masuk ke halaman cPanel dari server saya untuk saya manage gitu kan. Untuk selanjutnya saya manage eh terkait dengan kebutuhan dari proyek kita ya. Hmm. Nah, sebentar saya akses dulu hosting saya ya. Ini belajar IoT online. Nah, ini belajar IoT online. Ini akses ke halaman cPanel-nya. Login ke cPanel. Nah, jadi kenapa kenapa saya menyarankan teman-teman untuk pakai yang shared hosting? Jadi bisa juga misalkan kalau teman-teman mau yang pakai yang dedicated server bisa, pakai VPS bisa. Cuman kalau Anda pakai server VPS ya tentu saja Anda harus install kebutuhan perangkat lunaknya secara terpisah. Nah, karena dia hanya ngasih akses ke sistem operasi Linux. Jadi Anda harus install web servernya sendiri, Anda harus install database-nya sendiri, Anda harus konfigurasi untuk layanan webnya dan lain sebagainya gitu. Nah, jadi ketika kita menggunakan shared hosting di sini, ketika kita menggunakan shared hosting maka layanan database, web server dan lain sebagainya itu sudah tersedia. Kita cuman tahu menggunakannya saja. Nah, kita tinggal menggunakan daripada layanan hosting yang ada ya. Nah, jadi bisa dilihat di sini ini halaman cPanel. Jadi di sini kita bisa mengkonfigurasi database ya. Terus kemudian kita bisa mengkonfigurasi juga untuk web servernya ya. Kita bisa konfigurasi untuk layanan email servernya ya dan lain sebagainya. Jadi yang kita butuhkan itu nanti cuma database saja sama file manager ya. Nah, jadi di sini saya pakai phpMyAdmin untuk manajemen database-nya. Nah, ini saya buka phpMyAdmin. Nah, sebentar dia loading dulu. Nah, ini contoh daripada ini contoh database-nya yang saya buat di project kemarin ya, ada tabel jarak di sini. Nah, jadi tabel jarak. Jadi nanti kita desain database-nya untuk menampung daripada data-data yang dikirim oleh sensor. Nah, jadi kalau kita coba lihat strukturnya sebenarnya cuman seperti ini saja. Kita bikin database terus kita buat tabel untuk menampung data-data sensor. Nah, misalkan kalau kemarin kan ada sensor ultrasonik. Nah, berarti kita bikin tabel ultrasonik. Nah, itu khusus untuk nampung data yang dikirim dari ultrasonik. Terus kemarin kita sempat bikin juga untuk tabel LED. Nah, itu bisa dibuat lagi sendiri. Tabel LED. Nah, tabel LED untuk menyimpan nilai daripada kondisi LED. Dia mati atau nyala. Nah, kita simpan.
Tapi di project kali ini kita akan buat dari nol. Jadi ini bisa saya hapus karena kita mau buatnya itu dari nol, dari betul-betul tidak ada gitu ya. Begitupun juga nanti dengan database-nya kita coba untuk create usernya. Nah, sebentar ini saya bisa hapus dulu operation. Saya drop table. Jadi kosongan ya, jadi kosongan yang ada cuma database. Jadi database kita namanya Beli 8712 Project IoT. Ini saya hapus. Jadi kita buat dari nol ya. Begitupun juga nanti dengan tampilan webnya itu kita kosongkan karena kita akan desain semua dari awal. Ini usernya saya hapus. Begitupun juga dengan database-nya ini saya hapus. Nah, jadi kosongan ya. Ini kosongan sekarang. Jadi kalau kita refresh di data PHP admin ini seharusnya sudah nggak ada lagi nih. Database Beli 8712 ini seharusnya sudah nggak ada lagi karena kita sudah hapus di database-nya. Nih. Ah, Oke. Tuh kosongan ya. Jadi kita kosongan. Begitupun juga dengan isi dari web ya. Begitupun juga isi daripada halaman webnya. File manajernya juga kita kosongkan. Jadi memang kita betul-betul kosongan ini. File manager. File manager. Ini. Di public HTML. Ini. Ini kita hapus semua ini. Ini codingan saya di project yang sebelumnya. Ini bisa saya seleksi. Terus saya delete. Ini. Kita permanen delete. Ini. Sekarang kosongan. Jadi kalau sekarang dengan posisi kosongan seperti ini kita mulai dari mana? Tentu saja kita mulai dari membuat database-nya terlebih dahulu. Jadi kita buat database-nya terlebih dahulu, terus kemudian kita assign user ke dalam database tadi. Setelah itu nanti kita tinggal membuat tabelnya. Namanya tabel jarak. Ya, jadi tabel jarak ini nanti akan menyimpan nilai dari sensor yang dikirim dari perangkat mikro. Jadi perangkat mikro tentu saja dia butuh koneksi WiFi. Ketika dia udah terhubung ke WiFi, dapat koneksi internet, nanti selanjutnya datanya akan dikirim ke server kita yang tugasnya untuk menampung data-data sensor tadi. Setelah ditampung, disimpan database untuk kemudian selanjutnya ditampilkan lagi ke dalam halaman web. Sehingga dengan begitu kita bisa tahu seperti apa nilai dari sensor yang ada di perangkat IoT gitu. Jadi kita monitoringnya langsung melalui internet ya. Jadi kita masuk ke pengaturan database-nya dulu. Saya masuk ke pengaturan database di sini. Terus di sini saya buat database-nya. Jadi nama database-nya itu adalah Project IoT. Misalkan saya bikin namanya Project IoT ya, Project IoT. Create database. Kalau sudah create database, sekarang kita tinggal assign usernya.
Nah, ini database-nya udah ada. Sekarang tinggal bikin usernya. Siapa user dari database Project IoT ini? Misalkan usernya adalah user IoT. Nah, passwordnya misalkan belajar IoT 12345 ya. Tapi saya tidak menyarankan Anda menggunakan password yang seperti ini kalau di real production ya. Kalau di real production tentu saja Anda harus generate password yang strong ya. Ini hanya buat belajar aja. Create user. Nah, jadi kita sudah selesai untuk membuat database-nya, sudah selesai juga untuk bikin usernya. Kemudian user IoT ini kita assign ke database Project IoT. Add. Nah, kita tambahkan, terus kemudian kita tentukan privilege-nya. Nah, kita tentukan privilege-nya. Jadi user IoT itu memiliki privilege, dia memiliki semua privilege, ya. Nah, ini kemampuan yang bisa dilakukan oleh si user IoT. Dia bisa create, alter, drop, execute, insert, dan lain sebagainya. Nah, ini. Oke, jadi sudah. Ah, jadi ini kita catat ini. Nah, ini kita catat karena kita akan butuh eh, kita akan butuh nanti saat kita mendefinisikan coding di dalam HTML, di dalam PHP-nya, sorry. Jadi ini saya enggak pakai framework ya, memang murni native ya. Kita codingnya native, tidak pakai framework. Nah, jadi nama username, password, terus database name-nya, dan URL-nya. Gini. Jadi kalau tadi kita melihat nama usernya itu adalah belajar IoT. Ini. Beli 8712. Ini untuk username-nya, ini untuk passwordnya tadi. Kemudian untuk database-nya sendiri itu adalah Beli 8712 project. URL-nya di mana? URL-nya itu adalah http belajar trip iot.online. Ini domain yang saya miliki. Gitu. Jadi kita sudah selesai di tahap membuat database-nya, maka yang mau kita lakukan saat ini itu adalah membuat tabelnya. Jadi sekarang udah ada ini. Ini database yang telah kita buat tadi. Beli 8712. Tapi kosongan dia, belum ada tabelnya. Nah, jadi kita mau buat tabelnya. Misalkan tabel name-nya itu adalah tabel ultrasonic misalkan. Ini untuk menampung nilai yang dikirimkan oleh sensor ultrasonic. Misalkan namanya sensor ultrasonic. Jadi jumlah fieldnya ada berapa? Jumlah fieldnya itu ada 2 misalkan. 2. Jadi yang pertama itu ID underscore ultrasonic. Ini integer, terus saya set dia sebagai primary key. Ya. Saya set dia sebagai primary key biar unik. Terus kemudian dia auto increment. Gitu. Jadi maksudnya auto increment di sini setiap ada record baru yang masuk maka nilai dari ultrasonic ini, nilai dari ID-nya nanti akan ditambah 1. Nah, itu.
Terus di sini adalah nilai underscore ultra underscore sonic. Nah, ini integer juga. Misalkan value-nya di sini kita kasih 10. Nah, terus saya save. Nah, jadi kita sudah punya ID, terus ID ultrasonic sama nilai ultrasonic. Nah, ini. Jadi misalkan kalau saya coba insert data, ID-nya 1, ini dikosongin aja. Karena dia auto increment. Misalkan nilai ultrasonic, nilai yang pertama nilainya adalah 10. Nilai ultrasonic yang kedua itu adalah nilainya 15. Nah, ini kalau saya go, insert, nah ini seperti ini nanti query-nya. Seperti ini nanti model dari query-nya. Insert into tabel ultrasonic, ID-nya, ID ultrasonic, terus diikuti dengan nilai ultrasonic, kemudian diikuti dengan value-nya. Jadi kalau kita coba lihat isinya, nah seperti ini dia. Jadi ID 1 nilainya 10. ID 2 nilainya 15. Nah, misalkan kalau saya insert data lagi, nanti di sini ID ultrasonic adalah 3. Seperti itu. Jadi dia auto increment dia di sini. Berarti di sini kita sudah selesai di tahap ini. Berarti yang mau kita lakukan sekarang, kita akan melakukan coding dari sisi webnya di file manager. Public HTML, ini kosongan ya. Jadi teman-teman kalau lihat nanti isinya seperti ini. Belajar IoT.online ketika Anda enter. Ini kosongan dia. Kosongan, belum ada isi source code-nya. Jadi kita mau isi itu. Jadi kita mau isi itu di dalam filenya. Misalkan file yang pertama itu adalah, tentu saja yang pertama adalah koneksi. Koneksi.php. Nah, ini kosongan ini. Ketika kita edit, set, edit, kosongan. Jadi seperti biasa, ya. Jadi seperti yang saya sampaikan di pertemuan kemarin, kita harus kerja cerdas. Ya, jadi yang dimaksud dengan kerja cerdas di sini adalah manfaatkan AI. Itu kerja cerdas namanya, manfaatkan AI. Karena kita tidak mungkin mau hafal itu seluruh isi source code aplikasinya. Jadi saya sudah lama coding, udah bertahun-tahun coding, terus terang saya sampai sekarang itu tidak pernah hafal coding. Saya paling cuma paham codingnya, tapi kalau disuruh hafal terus terang saya tidak bisa hafal itu. Makanya saya butuh bantuan dari AI. Sama AI nanti kita tinggal minta buatlah coding untuk file koneksi.php. Nanti kita tinggal ganti-ganti saja variabelnya. Di generate dah. Dia proses dulu. Hmm. Nah, di sini nanti kita isi di sini. Ah, tapi lambat ya. Dia lambat ini. Dia lagi proses dulu. Ah, jadi di sini yang jelas kita buka tag PHP, terus kita tutup tag PHP. Terus kita definisikan variabel untuk melakukan koneksi. Ini. Kita tunggu dia selesai dulu. Nanti ini kita tinggal ganti dengan file koneksi yang telah kita buat tadi. Itu nih.
Nah, ini kita tinggal copy, terus kita tinggal paste di sini, set. Ah ini. Terus ini kita tinggal ganti. Untuk hostnya sudah cocok, nggak ada masalah. Yang perlu kita ganti di sini adalah usernya. Nah, usernya kita ganti dengan user punya kita. Set. Nah, begitupun juga dengan passwordnya. Set. Nah, terus kemudian dengan nama databasenya, yaitu ini. Set. Ah, ini udah kita save. Kalau udah save, nah cara ngetesnya gimana? Cara ngetesnya dari file belajar IoT online ini kita tinggal tambahkan /koneksi.php. Enter, koneksi berhasil. Nah, jadi misalkan kalau ternyata kita salah menuliskan passwordnya atau salah menuliskan salah satu di variabelnya, misalkan passwordnya salah, maka nanti dia akan menampilkan pesan yang berbeda. Ketika saya refresh, akses denied. Akses denied. Berarti ada kesalahan di dalam penulisan password untuk user Belly. Seperti itu. Jadi di sini kita tentu perlu hati-hati di dalam menuliskan koneksi. Ini koneksi udah. Kalau koneksi udah, berarti sekarang kita tinggal uji coba. Ini bisa saya close. Koneksi sudah, berarti sekarang kita tinggal buat untuk fungsi insertnya. Kita uji coba dulu. Insert, insert, insert.php misalkan. Insert.php. Nah, insert.php ini nanti suatu perintah untuk melakukan insert ke dalam database. Jadi insert PHP ini membutuhkan koneksi. Ini saya edit. Ini saya edit. Seperti biasa, kita minta bantuan AI untuk membuatkan query-nya. Kita minta bantuan AI untuk membuatkan query-nya. Jadi tinggal kasih ke ini. Jadi tinggal kasih ke AI seperti ini struktur tabel saya. Seperti ini tuh struktur tabel saya. Buatlah describe SQL, describe, select, gini aja. Buatlah hang, sebentar. Dia hang, dia berat. Oke, wait. Atau nggak apa-apa, kita langsung buat saja nggak apa-apa. Saya masih ingat codingnya. PHP. Di sini pasti akan include file koneksi. Di sini kan ada koneksi ya. Berarti kita include koneksi.php. Terus kemudian kita butuh mendefinisikan untuk variabel dari koneksinya. Yaitu dalam hal ini itu adalah koneksi. Kita butuh file koneksinya. Oh ini, udah bisa. Buatlah file insert php yang menginclude
yang menginclude file koneksi PHP, untuk melakukan query insert dengan nama tabel. Jadi nama tabelnya itu tadi adalah tabel TBL sensor ultrasonic, TBL underscore sensor underscore ultrasonic, dengan ID nama ID-nya tadi apa? Dengan nama ID di sini adalah ID ultrasonic, ID underscore ultra underscore sonic, dan nilai underscore ultra underscore sonic. Langsung dibuatkan query-nya. Itu sesuai dengan yang kita inginkan. Ah, ah, oke. Ini kita copy, terus kita tinggal paste di sini. Paste, kita save. Sekarang kita coba melakukan uji coba. Kita melakukan uji coba untuk insert nilai sensornya. Berarti kan di sini ada file namanya, insert ya. Insert jadi seperti ini. Berarti kan terus ada fungsi insert.php, terus diikuti dengan parameternya. Jadi parameter dikosongkan saja karena dia adalah primary key. Berarti yang kita butuh itu hanya nilai dari ini. Kita hanya butuh nilai dari nilai ultrasoniknya. Nah, ini. Berarti di sini nilai ultrasonik sama dengan misalkan 13. Ini. Misalkan kalau ini gagal, berarti ada yang salah dari codingan PHP yang dibuat oleh AI. Berarti di sini kita bisa paste. Ketika saya enter, set. Koneksi berhasil, tapi data tidak valid. Berarti ada yang salah. Berarti kalau kita refresh di sini, ini tidak masuk datanya. Kita refresh di sini seharusnya tidak masuk datanya ya 13 karena gagal. Tidak masuk. Jadi ini tidak masuk datanya. Karena di sini data tidak valid. Berarti ada yang salah dari codingan ini. Jadi codingan ini mudahnya kita copy, paste, terus kita tinggal koreksi. Salah. Nah, itu. Untuk ini seharusnya tidak perlu. Untuk ID ultrasonic di dalam database, adalah primary key auto underscore increment. Perbaiki codingan di atas. Jadi diperbaiki lagi sama AI. Diperbaiki set.
ID ultrasonic dihilangkan dari query insert karena kolom tersebut adalah auto increment. MySQL akan secara otomatis menghasilkan nilai kolom di ID ultrasonic. Nah, itu. Nah, ini kita tinggal copy, saya ganti di sini. Di query insertnya tadi. Di query insertnya tadi ini saya tinggal ganti nih. Ini saya tinggal ganti. Saya apa namanya? Edit. Nah, ini saya copy paste set. Ini saya save sekarang. Jadi seharusnya ini udah work ya. Ini seharusnya work. Kalau masih belum work berarti masih salah codingan yang dibuat oleh si AI. Ketika ini saya enter lagi set. Ah, set. Sebentar. Misalkan ini nilainya adalah 16. Oke, masih tidak valid. Buatkan karena post ya. Coba buatkan eh ganti request methodenya dengan get ya. Karena kan kita mau ngirimnya dari ini ya. Kita kan mau ngirimnya dari URL gitu ya. Kita mau ngirimnya lewat URL, berarti request methodenya di sini dia harus pakai get. Ganti request methodenya menggunakan get. Ganti request methodenya dengan method get. Dan buatkan cara insert nilainya melalui URL. Nah itu. Nah, diperbaiki lagi. Jadi AI ini memang perlu diluruskan dia. Jadi enggak apa tidak langsung benar gitu. Nah, script yang di-generate oleh AI ini enggak selalu langsung benar. Jadi perlu kita luruskan. Karena AI itu masih belajar, dia belum cerdas. Makanya sebagai seorang programmer di sini kita harus meluruskan hasil coding yang di-generate oleh si AI. Kita training dia. Oh ini salah, ini yang benar, ini yang salah, ini yang benar. Sehingga pengetahuannya nanti akan semakin baik karena dibimbing. Kalau tidak diarahkan, maka script yang di-generate itu bisa saja tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Makanya kita sebagai programmer juga harus punya knowledge-nya, harus punya pengetahuannya. Nah, itu. Terus di sini ini cara insertnya. Ini dikasih petunjuk lagi cara insertnya. Ini. Berarti ini tinggal kita masukkan di sini. Ketika saya enter, diproses. Oh, sebentar. Ini salah ini. Ini http://belajar tripiot.online/insert php. Enter. Koneksi berhasil. Data berhasil ditambahkan. Nah ini. Sekarang kalau kita cek di database ini seharusnya bertambah nilainya. Di sini seharusnya dia bertambah 150. Ketika saya refresh, set. Nah, ini ada 150. Kalau saya insert lagi, 27, set. Data berhasil ditambahkan. Kita refresh di sini. Ntar 27. Jadi kita sudah selesai membuat query insertnya. Jadi seperti ini query insertnya. Jadi seperti ini query insertnya ya. Jadi begini. Jadi nanti script ini endpoint kita. Ini yang kita sebut dengan endpoint. Ini yang kita sebut dengan endpoint. Ini yang kita sebut dengan endpoint. Kemudian selanjutnya setelah endpoint kita
menyisipkan suatu variabel, yaitu dalam hal ini adalah variabel value. Di sini. Jadi nanti di sini nilai dari value-nya. Jadi seperti ini formatnya. Jadi nilai value ini nanti yang diimplementasi oleh perangkat mikro. Jadi nilai value-nya ini nanti akan berubah-berubah sesuai dengan nilai yang ada di perangkat sensor. Gitu. Jadi nanti dia akan menggunakan endpoint ini. Dia akan menggunakan endpoint yang kita sudah definisikan di dalam coding. Itu. Ah, itu tadi ya terkait dengan query insert. Berarti sekarang kita tinggal lanjutkan lagi untuk query delete dan query edit. Jadi ketika sudah jalan aplikasinya, kita tidak perlu berinteraksi lagi dengan database. Nanti kita interaksinya lewat endpoint yang ada di URL. Kalau mau menghapus data lewat URL, mau insert data, mau edit data, semuanya kita bermain lewat URL. Sekarang kita minta AI lanjutkan untuk edit PHP-nya. Lanjutkan untuk edit PHP dan delete.php. Ini nanti kita konsumsi. Dibuat itu. Ini contoh untuk ini adalah contoh untuk editnya. Kita ambil ini endpoint untuk jadi begini. Ini bisa saya hapus ini. Jadi ini endpoint insert. Terus ini nanti dibuat lagi endpoint delete dan endpoint untuk edit. Ini endpoint edit ini. Jadi kalau edit itu harus berdasarkan ID ultrasoniknya. Nilai berapa nilai ID ultrasonik yang ingin dirubah nilainya gitu kan. Ini untuk base URL-nya. Ini. Ini untuk base URL-nya di sini kita tinggal ganti set. Ini. Begitupun juga dengan delete-nya. Untuk delete-nya ini. Endpoint delete-nya. Set. Endpoint delete set. Ini aku tinggal ganti nih. Set. Aduh sorry. Set. 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 Ini. Jadi kita tidak perlu otak-atik database-nya lagi. Ketika ada perubahan-perubahan nilai, semua kita bermain lewat endpoint saja. Gitu. Kemudian apa lagi? Ini tinggal kita copy paste. Ini untuk koneksi. Kita copy paste di sini. Ini apa ini? Ini edit ya. Edit PHP. File. Edit PHP. Dan delete PHP. Untuk isinya kita tinggal copy paste. Set. Ini untuk query delete. Ini untuk query edit. Dan ini untuk query delete. Ini untuk query delete. Query delete tinggal masukkan set. Ini. Ini. Save. Sorry. Save. Ini. Begitupun dengan edit save. Jadi sekarang kita mau uji coba.
Berarti kan kita sudah selesai untuk membuat CRUD-nya. Kita sudah selesai untuk membuat CRUD-nya. Jangan lupa kita minta juga sama AI untuk sekalian buatkan indeksnya. Buatlah juga untuk indeks PHP-nya. Untuk halaman utamanya. Nah, jadi di sini kita tinggal sini tinggal buat lagi satu file namanya index.php. Index.php isiannya itu adalah indeks PHP. Ini. Set. Ini. Ketika saya save, set. Ini saya refresh sekarang. Ini saya refresh. Jadi ini seperti ini isiannya nanti. Kalau tapi kita ndak perlu ini tambah data baru kita ndak perlu dari sini. Tambah data baru itu nanti dari perangkat mikronya. Jadi kita edit dulu untuk indeksnya. Set, set, set. Ini ndak perlu ini. Ini ndak perlu. Karena insertnya nanti lewat mikro. Kita di halaman web cuma edit dan kita di halaman web itu cuma edit dan hapus. Sedangkan insertnya itu nanti dari perangkat mikro. Ini. Kita uji coba. Jadi database ini sudah tidak perlu kita ganggu-gugat lagi. Karena kita sudah buat CRUD-nya. Kita sudah buat CRUD-nya di sini. Jadi nanti data-data sensor. Jadi ini tabel akan bertambah terus ini. Ini tabel akan bertambah terus ini. Kenapa? Kenapa dia bertambah terus nilainya? Karena dia akan insert terus data. Karena dari perangkat mikro itu akan insert data terus-menerus. Jadi seperti yang saya sampaikan kemarin, yang namanya mikro itu dia looping forever. Jadi selama dia looping forever, dia insert terus itu data baru. Maka tabelnya itu nanti akan ada terus, dia akan bertambah terus nilai recordnya itu. Akan bertambah terus nilai recordnya. Jadi nanti kita bisa pantau itu. Oh, ini ada pertambahan data baru ini. Ini ada pertambahan data baru, semakin turun ke bawah semakin banyak ID dari sensornya. Jadi misalkan kalau saya delete, oke kita refresh. Jadi delete-nya ini nanti diperbaiki. Seharusnya setelah delete nanti dia langsung auto redirect ya. Dia redirect. Jadi ID 4 sekarang udah hilang. Misalkan kalau ID 3 mau saya edit. ID 3 mau saya edit misalkan jadi 22. Udah, ini sekarang saya hapus. Udah 22. Begitupun juga misalkan kalau saya mau insert. Kalau saya mau insert berarti tinggal saya pakai query insert saja. Insert, misalkan mau insert nilai berapa? Insert misalkan nilai 42142. Ketika saya refresh di sini, ini 42. Jadi endpoint ini yang selanjutnya nanti akan kita implementasi ke sisi mikro. Endpoint ini. Jadi endpoint yang mau kita implementasi ke sisi mikro itu hanya insert saja. Karena nilai itu dikirimkan dari si perangkat mikro. Sedangkan untuk hapusnya atau editnya itu kita lakukan lewat halaman
lewat halaman web. Oke, seperti itu ya teman-teman ya. Bisa dipahami ya? Halo? Itu Pak. Aman. Sudah ada gambaran ya? Iya Pak, benar. Sudah ada gambaran. Artinya nanti di pertemuan minggu depan kita implementasi endpoint tadi tuh. Jadi catatan yang saya sudah buat ini barusan saya kirim ke grup. Jadi minggu depan teman-teman sudah harus punya hosting. Cari hosting yang gratisan, saya banyak di internet itu. Tapi kalau mau serius, mau bikin project ya ambil sewa yang hosting berbayar. Yang harga-harga 500 ribuan ada, yang 200 ribuan ada. Hosting saya ini 200 ribuan satu bulan, 1 tahun. Nah ini endpointnya. Nah ini endpointnya. Terus untuk source code aplikasinya juga nanti akan saya kirim ke teman-teman ya. Nanti teman-teman tinggal implementasi. Jadi minggu depan project mikro yang sudah kita buat kita kembangkan lagi. Kita kembangkan menyesuaikan dengan script yang kita buat tadi di web. Gitu. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Silakan. Silakan. Yang mau bertanya boleh, silakan. Kalau ada pertanyaan. Halo. Halo. Halo Mas Kris. Siapa? Gimana? Sementara cukup Pak. Ya, sementara cukup ya. Oke ya. Saya ikuti. Siap. Oke. Jadi mungkin itu dulu ya untuk pertemuan di hari ini. Siap, Jadi kita pelan-pelan saja. Yang penting teman-teman dapat pengetahuannya ya. Dan manfaatkan AI. Saya kalau disuruh coding satu file PHP saja itu saya bisa berjam-jam. Jadi pakai AI. Udah ada AI kita manfaatkan. Jadi tugas-tugas berat itu kasih ke AI. Masalah coding. Kita fokus ke penyelesaian masalahnya. Kita fokus ke problem solvingnya, proses bisnisnya. Itu tugas kita sebagai programmer. Jadi tugas coding itu bukan menjadi tugas kita lagi. Kasih programmer. Tapi sebagai seorang expertnya kita harus tetap bisa evaluasi tuh codingnya ini sudah sesuai apa belum. Jadi bisa dibayangkan itu kalau urusan coding juga mau ditangani sama kita itu habis waktu. Satu untuk ngedit file insert saya itu harus baca manual itu bisa sampai 1-2 jam habis. Jadi kita kerja yang cepat, kita kerja cerdas dengan memanfaatkan AI, tapi dengan catatan kita evaluasi hasil kinerja mereka. Kalau ada yang salah, di tuning, dimarahin saja AI-nya, enggak apa-apa. Salah ini coding yang kau buat, perbaiki. Nah, itu. Nah, jadi ada namanya reinforcement learning. Reinforcement learning itu dia proses belajar dengan cara dibimbing. Jadi AI itu dia enggak dia diciptakan tidak langsung cerdas ya, anggaplah dia itu anak-anak umur 5 tahun masih perlu dituntun. Tapi ketika knowledge-nya dia sudah bagus, kita sudah tidak perlu lagi mendefinisikan bahasanya secara eksplisit. Tapi sekarang karena dia masih bodoh, jadi kita perlu mendefinisikan bahasanya dengan detail. Kita definisikan tabel yang mau saya gunakan seperti ini, recordnya seperti ini, atributnya seperti ini, baru hasil outputnya itu betul-betul terarah gitu. Oke, mungkin itu saja dulu untuk pertemuan di malam hari ini. Insya Allah kita akan ketemu lagi nanti di minggu depan untuk mengimplementasi apa yang telah kita buat tadi di web ke dalam halaman mikro. Karena setelah itu kita masih ada lagi implementasi machine learning. Karena data-data yang sudah kita kumpulkan tadi di dalam database selanjutnya nanti kita prediksi.
dengan menggunakan bantuan dari mesin learning. Jadi ada mesin yang belajar, dia bisa memprediksi berapa nilai sensor yang nanti akan keluar di data berikutnya. Nah, itu dia pelajari dari data-data yang ada di masa lalu. Oke, mungkin itu saja dulu untuk pemaparan materi di malam hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman. Saya bisa tutup dengan ucapan Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga apa yang kita pelajari di malam hari ini bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Terima kasih. Mantap. Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Sama-sama Pak. Mohon izin nih Pak ya. Nanti rekaman langsung saya kirimkan. Siap, siap. Terima kasih, Pak.